Hai, kembali lagi dengan aku di channel Ciwi Jawa. Seperti biasa, kita akan membahas alur cerita film. Film yang akan kita bahas hari ini yaitu berjudul Minari. Film ini bergenre drama dan komedi serta disutradarai dan ditulis oleh Lee Isaac-Chung yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang memutuskan untuk menjadi imigran di Amerika yang akan berniat menjadi petani di sebuah desa di Amerika. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor terkenal yaitu Steve Yeun, dan film ini juga sempat tayang di Sundance Film Festival pada tahun 2020. Sebelum kita memasuki ke dalam alur ceritanya, aku ingin mengingatkan kembali bahwa channel ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, aku sangat saranin agar kalian menonton filmnya terlebih dulu, karena bagaimanapun juga menonton film secara full akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's check it out. Ketika mulai memasuki film, terlihat bahwa terdapat sebuah keluarga yang sedang berpindah rumah ke sebuah rumah van yang berdiri tegak di tengah hamparan padang rumput. Mereka adalah warga imigran Korea yang berpindah dari California. Keluarga tersebut terdiri dari ayah yang bernama Jacob, ibunya bernama Monica, dan kedua anaknya yaitu perempuan dan laki-laki. Terlihat dari ekspresi sang ayah yang cukup bahagia karena mengetahui bahwa tanah di sana terlihat cukup subur, sedangkan anak-anaknya terlihat menikmati saat bermainnya di padang rumput tersebut. Pada malamnya terlihat bahwa sang ibu sedang mengecek keadaan jantung anaknya yang mengidap jantung bocor, sedangkan Jacob dan anak perempuannya, Anne, sedang membereskan sebagian barang pindahannya. Keesokannya mereka pun pergi ke sebuah pabrik ayam. Di sana Jacob dan Monica bekerja sebagai pemilih ayam jantan dan betina untuk dipisahkan. Monica tak menyangka bahwa terdapat penduduk Korea yang ikut bekerja di sana. Sedang selama bekerja, anak-anaknya menunggu di ruang tunggu untuk sekedar membaca buku. Tiba-tiba dari belakang Monica terlihat bahwa David, yaitu anak laki-lakinya, mulai bosan bersama Anne di ruang tunggu. Jacob yang melihat hal itu pun langsung mengajak David keluar dan memutuskan untuk mengambil waktu istirahat sebentar. Di luar terlihat Jacob memanfaatkan waktu istirahatnya untuk merokok, lalu di sela itu Jacob meminta pendapat mengenai keadaan ladang kebun atau tanah dekat rumah mereka kini, sekaligus meminta perbandingannya ketika mereka berada di California. Pada malam harinya sepulang bekerja, hujan deras pun turun yang disertai tornado kencang. Dan listrik juga mulai padam dan menyala akibat angin tornado tersebut yang membuat aliran listrik menjadi labil di dalamnya. Jacob juga mengatakan bahwa jika tornado sampai menghampiri, maka tornado akan ikut meluluh lantakan rumah tersebut. Ketika Jacob mulai duduk dan berusaha menenangkan diri di kursi, namun secara tiba-tiba saja Monica menghempaskan bantal ke arah Jacob dengan penuh kekesalan. Jacob yang terkejut dan tersulut emosinya langsung memaki istrinya yang berujung adu mulut yang cukup panjang. Sedangkan di kamar, terlihat anak-anaknya membuat banyak pesawat kertas dan dilemparkan ke arah orang tuanya dengan harapan amarah ayah dan ibunya mereda. Namun sepertinya hal itu nihil karena Jacob dan Monica masih terpancing emosi. Lalu terdengar bentakan dari Jacob karena Monica kerap menyinggung perasaan Jacob dan akhirnya seketika keributan mereka pun mereda. Hingga keesokan paginya terlihat David mengompol di kasurnya. David pun menghampiri dapur. Terlihat di sana sudah terdapat Anne yang sedang sarapan. Mereka pun duduk. Lalu David mempertanyakan pernyataan Anne kepada ibunya perihal apakah mereka harus pindah. Namun Monica menjawab bahwa mereka tak harus pindah karena nenek mereka akan datang ke rumahnya. Terlihat situasi tegang pun memudar di antara mereka. Di ladang terlihat Jacob dan David yang sedang mencari pusat mata air untuk ditanami. Jacob berpikir bahwa mereka tidak mungkin membayar mahal untuk hanya sekedar mencari pusat mata air. Terlebih orang itu hanya memakai insting semata. Jacob pun memilih untuk mencarinya dengan menggali tanah di dekat aliran sungai. Pada suatu hari terlihat Jacob sedang mengunjungi sebuah kantor. Di sana Jacob bercakap-cakap dengan seseorang. Orang itu mengatakan bahwa Jacob sangatlah beruntung bisa mendapatkan hak milik tanah yang kini Jacob singgahi. Keesokannya Jacob mendapatkan kiriman sebuah mobil untuk mempersiapkan mulai bertaninya.
Mobil itu diantar oleh orang yang akan jadi rekan bertaninya nanti. Orang itu bernama Paul. Meskipun terlihat kurang mental, namun ia cukup semangat dalam hidupnya. Di dalam terlihat Monica sedang membuat ayunan untuk digantung di sebuah dahan pohon dekat ladang. Hingga keesokan harinya, ibu dari Monica pun datang untuk tinggal menetap bersama mereka di sana. Terlihat wajah Monica sangat sumringah, terlebih ibunya membawa banyak bawaan yang sangat ia rindukan dari Korea. Sedang di sudut terlihat David kurang senang dengan kedatangan neneknya di sana. Namun neneknya pun memberi setumpuk kartu untuk David dengan harapan David akan lebih akrab nantinya. Di luar terlihat Jacob yang sedang mempersiapkan ladangnya untuk ditanami nantinya bersama Paul selaku partner kerjanya. Pada malam harinya sebelum tertidur, terlihat di dapur nenek mereka sedang sibuk membuat ramuan untuk David minum. Ramuan tersebut dibawa oleh neneknya dari Korea. Neneknya berkata bahwa ramuan tersebut mengandung macam-macam herbal. Ketika ingin tidur, David membuat ulah di kamar aneh. Di sana, David mengatakan bahwa ia tidak ingin tidur bersama neneknya. David beralasan bahwa neneknya bau. Jacob yang mendengar hal itu pun langsung memarahinya hingga membuat David memutuskan untuk tidur bersama neneknya. Keesokan paginya terlihat Anne, David, dan neneknya sedang sibuk di dapur dengan kegiatan masing-masing. Pada suatu saat, David menanyakan kepada neneknya mengenai skill apa yang dimiliki olehnya. Namun ia justru mengajak cucu-cucunya untuk bermain kartu. Di sana Anne dan David merasa bingung akan hal itu. Sedangkan scene pun berpindah memperlihatkan Monica dan Jacob yang sedang bekerja. Di sana Monica bertanya kepada salah satu karyawan yang kebetulan juga imigran dari Korea. Monica menanyakan kepada temannya mengapa mereka tidak mendirikan gereja khusus orang Korea. Namun di luar dugaan, temannya menjelaskan bahwa itu cukup tak mungkin karena yang tinggal di daerah tersebut hanya terdapat 15 orang Korea saja. Terlebih lagi bahwa ternyata anak-anak Korea memiliki alasan tertentu untuk menghindari gereja Korea di kota. Di rumah, David dan kakaknya diajak oleh neneknya keluar ke dalam hutan yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Sedangkan di hutan, neneknya mengatakan bahwa ia membawa bibit minari dari Korea dan mengatakan bahwa ia ingin menanamnya di hutan tersebut karena terlihat dari letak tanahnya yang cukup strategis karena dekat air. Pada malam harinya ketika semuanya sedang berkumpul makan malam, ibu mertuanya mengatakan kepada Jacob bahwa ia harus menanam sebuah tanaman di dekat hilir sungai. Tanaman tersebut adalah minari atau selada air yang dibawanya langsung dari Korea. Keesokan paginya, Jacob mengajak keluarga termasuk ibu mertuanya untuk pergi ke gereja. Ketika di sana, semua keluarga harus mengeluarkan sepeser uang untuk diberikan sebagai amal di gereja. Namun ketika neneknya ingin menaruh uangnya, terlihat bahwa justru ia mengambilnya balik karena ia berpikir bahwa ia akan rugi. Di sana mereka sebagai jemaat yang baru datang mengunjungi gereja pun langsung berdiri di dalam rangka penyambutan. Ketika makan siang tiba, terlihat bahwa Anne dan David saling berkenalan kepada anak-anak para jemaat. Di tengah itu ketika nenek dan Monica sedang berbincang, tiba-tiba David datang dan memperkenalkan teman barunya yang bernama John. Lalu David mengatakan bahwa ia ingin menginap di rumah teman barunya, serta mengutarakan bahwa dirinya tidak menyukai neneknya yang menurutnya cukup absurd untuk sekelas seorang nenek. Di perjalanan pulang, terlihat neneknya secara tidak langsung memberitahu kepada David bahwa ia telah mengambil kembali uang amal yang harusnya diberikan kepada pihak gereja. Dan di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Paul. Lalu Jacob pun menawarkan tumpangan untuk Paul. Namun Paul justru menolaknya. Pada keesokan harinya seperti biasanya sang nenek mengasuh Anne dan David di rumah sambil menonton sebuah pertandingan tinju di TV. Lalu tak lama David datang dan berkata bahwa neneknya bukanlah nenek sungguhan, karena standar nenek menurutnya adalah nenek yang bisa membuat cookies dan tidak menyumpahi. Kemudian terlihat neneknya hanya menganggap enteng dan menyuruh David untuk mengambil air gunung untuk diminum bersama. Sebelumnya David sempat menolak suruhan tersebut. Namun ketika di kamar, tiba-tiba David
memiliki ide untuk mengambilkannya dan mengubah air gunung itu menjadi air seninya. Sungguh perilaku yang cukup absurd. David pun keluar dari kamar kecilnya dan memberikan sebuah cangkir yang berisi air seninya untuk diberikan ke neneknya. Lalu ia pun bergegas pergi ke dalam hutan. Pada malam harinya terlihat David yang sedang diadili atas kelakuannya dan disuruh untuk mengambil tongkat hukuman, tetapi justru neneknya merasa kasihan dan menyuruh Jacob untuk memaafkannya, karena menurut neneknya David wajar melakukan hal itu. Namun lagi-lagi Monica berspekulasi bahwa David berperilaku seperti itu karena lingkungan rumahnya yang udik, dan hal itu pun langsung menyulut kemarahan Jacob kepada Monica. Keesokannya terlihat masing-masing sedang sibuk dengan tugasnya. Sedangkan Jacob yang sedang mengontrol ladang pertaniannya merasa janggal karena tumbuhannya terlihat kering. Dan benar saja bahwa airnya sudah tidak mengalir lagi. Lalu Jacob pun memutuskan untuk mulai menggali lebih dalam sumurnya secara manual agar mendapat pasokan air. Pada malam harinya Jacob yang secara diam-diam mulai menyambungkan selang tanamannya ke aliran utama air bersihnya dari rumah agar tumbuh-tumbuhannya dapat diselamatkan. Hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan Monica. Pada pagi harinya ketika Paul yang sedang mengecek tanaman terlihat sangat takjub karena melihat tanaman kembali segar, padahal kemarin terlihat kering. Paul pun mengaitkannya dengan mukjizat Tuhan. Namun tiba-tiba Jacob pun menerima telepon dari konsumen bahwa konsumennya mengcancel pesanannya tersebut, padahal sudah banyak sayuran yang dipanen untuk memenuhi pesanan tersebut. Jacob yang merasa frustasi pun marah dan pergi melanjutkan kerjanya di pabrik ayam, serta meninggalkan Paul yang sebelumnya berusaha menenangkan Jacob. Konflik pun dimulai di mana Jacob yang mulai banyak pikiran sehingga tidak fokus dengan pekerjaannya. Air yang kerap berhenti mengalir di rumah akibat Jacob yang tidak kunjung bayar bulanan airnya, dan David yang kecelakaan ringan akibat tertimpa laci pakaian. Pada sore harinya, neneknya kembali mengajak David ke dalam hutan untuk memanen minari yang sudah ditanamnya waktu itu. Terlihat Monica dan Jacob pun sudah pulang dari tempat kerjanya. Di sana Monica mulai mengeluhkan bahwa air sudah mati cukup lama. Jacob pun memutuskan untuk memeriksa pipa-pipanya di sana. Terlihat Jacob khawatir karena ia mulai melihat buah pertaniannya mulai membusuk, menandakan bahwa panennya akan gagal. Pada malam harinya sebelum tidur, terlihat David dan neneknya tengah berbincang lalu bernyanyi lagu hasil buatan neneknya yang bertema Minari. Keesokan harinya David yang tidur bersama neneknya di kamar merasa terkejut karena neneknya yang kerap mengompol. David dan Anne pun memutuskan untuk berusaha membangunkannya. Namun terlihat bahwa neneknya terserang stroke yang mengakibatkan tidak bisa bergerak. Anne dan David yang bingung harus berbuat apa itu pun langsung memutuskan untuk pergi ke gereja serta meninggalkan nenek mereka yang tengah terkapar di rumah sendirian. Dalam perjalanan pulang di dalam bis pengantar anak-anak gereja, David yang merasa khawatir dengan neneknya itu pun bertanya kepada Anne tentang update kondisi neneknya. Anne mengatakan bahwa ibu dan ayahnya sudah membawa neneknya ke rumah sakit. Sepulang dari gereja, Anne pun kembali menghubungi ibunya dan mengabarkan bahwa air di rumah tidak kunjung menyala. Monica yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh anak-anaknya untuk menginap di rumah temannya dan tetap berhati-hati. David yang menginap di rumah John, yaitu teman di gereja, terlihat sangat menikmati situasi menginapnya. Mereka melakukan banyak aktivitas yang cukup menyenangkan di sana, seperti bermain kartu dan menggosok gigi bersama. Sedangkan di rumah sakit terlihat Monica yang sedang menjaga ibunya untuk tetap terjaga dan aman. Keesokan paginya, David yang sedang sarapan bersama John dan ayahnya. Di sela perbincangan itu, ayah John menceritakan bahwa penghuni rumah sebelumnya yang disinggahi keluarga David telah melakukan hal yang terlarang akibat frustasi ekonomi yang dialami keluarga tersebut. Lalu ayah John berpesan kepada David agar senantiasa membantu ayahnya berkebun. Kini Jacob sebagai kepala keluarga di rumahnya akhirnya bertambah bebannya, yaitu kehadiran mertuanya yang kini juga mulai sakit-sakitan akibat faktor usia. Di lain scene memperlihatkan bahwa neneknya sudah pulang dari rumah sakit. Anne yang sedang berada di kamar bersama neneknya pun langsung terlihat bingung sekaligus ngeri karena neneknya yang mulai halusinasi.
Ia pun langsung pergi meninggalkan neneknya dan menghampiri ibunya yang berada di depan pintu. Pada malam harinya di kamar mandi ketika David yang sedang menyikat giginya, Anne yang sedang menemaninya pun tiba-tiba mengatakan bahwa ibu dan ayahnya akan berpisah karena ibunya ingin kembali ke California. Anne pun menanyakan David bahwa ia memilih untuk pergi mengikuti jejak siapa. David pun mengatakan bahwa ia tidak mengerti akan hal itu. Ketika saat makan malam, terlihat Jacob turut mengundang Paul untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, Paul pun memutuskan untuk membersihkan rumah Jacob dari aura-aura negatif yang ada di dalam rumahnya dengan air suci milik Paul. Ketika Paul pulang, Jacob yang merasa tersinggung tiba-tiba menanyakan apa yang sudah Monica ceritakan kepada Paul perihal keluarganya. Mengapa Paul tiba-tiba berinisiatif melakukan hal itu di rumahnya? Monica mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Jacob pun langsung memutuskan meninggalkan Monica ke kamar. Sedangkan di sudut ruangan, terlihat bahwa David sudah menyaksikan orang tuanya berdebat. Di kamar, David berbisik di samping neneknya yang terlihat tertidur. David membisikkan bahwa semua permasalahan di rumah adalah salah neneknya yang memutuskan datang ke Amerika. Dan David pun langsung tertidur. Keesokannya Jacob, Monica, dan anak-anaknya akhirnya akan mengecek keadaan jantung David di kota. Tak lupa sebelumnya, Jacob menyiapkan sayuran hasil panennya untuk turut dibawa ke kota juga. Di rumah sakit setelah David selesai melakukan check-up-nya, mereka pun menunggu di koridor. Di sana terlihat Jacob dan Monica tengah duduk bersama di kursi koridor. Di sana Jacob pun mulai membuka pembicaraan. Jacob mengingatkan bahwa tujuan mereka datang ke Amerika adalah untuk selalu bersama dan saling mendukung satu sama lain. Namun sepertinya realita saat itu di luar ekspektasi, serta membuat mereka saling bertengkar. Hingga Jacob pun berspekulasi bahwa situasi saat itu juga menjadi salah satu faktor mertuanya menjadi sakit. Lalu di dalam ruangan, dokter menjelaskan bahwa lubang yang membuat jantung David bocor sudah mengalami pengecilan dan peluang David untuk dioperasi juga semakin mengecil. Mendengar hal itu, semua terlihat bahagia. Sepulang mereka pergi, terlihat mereka terlebih dulu mampir ke sebuah minimarket. Terlihat Jacob sedang mempromosikan pertaniannya untuk menjadi distributor minimarket tersebut. Dan promosi itu pun disambut baik oleh pemilik toko dan pengiriman itu dimulai pada pekan depan. Di luar ketika ingin pulang, lagi-lagi Monica mulai memperdebatkan keputusan Jacob tentang pertaniannya. Jacob yang merasa putus asa pun berkata bahwa semuanya sudah selesai dengan melalui perdebatan yang cukup panjang. Dan akhirnya pulang. Scene pun memperlihatkan sang nenek yang sedang membakar sampah-sampah di halaman rumah dekat gudang. Tak lama kemudian sepotong bongkahan sampah pun terjatuh yang mengakibatkan api menjalar ke seluruh rumput kering dan menuju ke dalam gudang. Monica dan Jacob yang sudah menciumnya dari kejauhan langsung bergegas mengevakuasi barang-barang termasuk hasil panen Jacob di dalam. Sedangkan neneknya yang mengalami syok langsung dibawa ke dekat mobil. Tiba-tiba terlihat sang nenek memutuskan untuk pergi karena merasa bersalah atas semua kejadian. Kedua cucunya yang melihat neneknya pergi pun langsung menghampiri dan menyuruhnya untuk kembali ke rumah dengan dituntun. Keesokan paginya, Scene memperlihatkan gudang sayuran Jacob yang sudah rata dengan tanah akibat kejadian semalam. Lalu Jacob dan David pergi ke dalam hutan untuk memanen tanaman yang satu-satunya tersisa di sana, yaitu Minari. Lalu film pun berakhir. Film Minari merupakan film adaptasi dari sebagian kisah nyata sang sutradara yaitu Lee Isaac-chung, selaku orang keturunan Korea Amerika. Meskipun film ini terkesan biasa saja, namun Minari cukup dapat mengaduk emosi para penonton khususnya dalam hal konflik yang disampaikan dalam film ini. Hal itu tak luput dari keprofesionalan para pemainnya dalam setiap adegan. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku ulas dari film ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Ciwi pamit undur diri, see you next video guys.